Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariguna Sanjaya, NIM 20046128, akan menjawab soal ujian akhir semester, telaah kurikulum, dan buku teks sejarah. Soal pertama, menurut analisis saudara, apa permasalahan utama pendidikan kita di Indonesia saat ini, dan beri alasan kenapa hal tersebut menjadi masalah utama menurut saudara. Menurut saya, kualitas guru yang rendah menjadi penyebab terbesar dalam pendidikan Indonesia saat ini, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau disingkat dengan 3T. Hal itu bisa kita buktikan dengan hasil dan uji kompetensi guru tahun 2016 yang menunjukkan nilai guru masih di bawah standar. Dan juga disebutkan bahwa hal tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk gaji guru selama ini. Soal nomor 2. Program Merdeka Belajar sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari melibatkan seluruh guru untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, dan juga melibatkan perguruan tinggi untuk turun ke lapangan mengawasi jalannya kurikulum di sekolah, dan banyak program lain lagi. Tentu saja semua program tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan dan dari APBN. Berikan analisis saudara mengenai hal ini. Apakah kita benar membutuhkan semua program Merdeka hal tersebut, atau ada hal yang sangat krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan tersebut? Lebih dahulu, apa hal yang krusial tersebut dan kenapa? Jawabannya ialah, menurut saya, program Merdeka Belajar sangat dibutuhkan untuk pendidikan Indonesia saat ini, karena memberikan kebebasan kepada seluruh pendidik dan memudahkan proses belajar serta meningkatkan pemahaman peserta didik dalam belajar. Menurut saya, yang harus dibenahi dalam pendidikan Indonesia yaitu pemerataan pendidikan, karena pemerataan pendidikan sangat penting untuk memajukan sumber daya manusia agar pendidikan Indonesia bisa maju. Dan satu lagi yang harus dibenahi ialah lingkungan sekolah yang tidak ramah anak. Maksudnya ialah masih banyaknya gedung-gedung yang tidak layak dipakai dan masih maraknya kekerasan di sekolah, baik non-fisik maupun fisik. Soal yang ketiga, ambillah salah satu contoh materi sejarah Indonesia, kemudian pembelajaran karakter yang terdapat dalam materi tersebut, berikan alasannya. Jawabannya ialah materi tentang peristiwa Rengas Dengklok. Pembelajaran karakter yang dapat di dalam materi ini yaitu cinta tanah air dan semangat bangsa, terutama para pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dengan menjauhkan dua tokoh krusial di Indonesia yaitu Soekarno-Hatta agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Soal keempat, ceritakan pengalaman pribadi saudara selama sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah dan analisis. Menurut saudara, apa hal mendasar yang harus dibenahi dalam pembelajaran sejarah? Jawabannya ialah pengalaman pribadi saya selama di sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah yaitu para guru masih menggunakan sistem metode pembelajaran yang lama, yaitu guru menerangkan materi dan sedangkan para muridnya hanya mendengarkannya saja. Dengan pembelajaran seperti ini, para murid akan merasa bosan dan jenuh dalam pembelajaran sejarah. Hal mendasar yang harus dibenahi yaitu dalam metode pembelajarannya, dengan menggunakan metode yang beragam, misalnya dengan metode tanya jawab, diskusi, debat, dan lain sebagainya, akan membuat pembelajaran sejarah semakin menarik dan tidak membuat para murid merasa bosan atau jenuh. Soal nomor 5. Bila suatu saat nanti saudara menjadi guru sejarah, seperti apa pembelajaran sejarah yang ingin saudara lakukan terhadap siswa-siswi saudara? Kenapa demikian?
Jawabannya ialah saya akan menggunakan pembelajaran yang membuat siswa-siswi saya aktif dalam belajar dan tidak bosan dengan menggunakan metode yang beragam, seperti menggunakan video saat belajar, membentuk kelompok lalu mempresentasikan hasil belajar kelompoknya, dan yang terpenting pada saat ulangan harian saya akan menggunakan ujian lisan agar siswa-siswi saya paham dengan materi yang dipelajarinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.